Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang berhasil. Dia mencari orang yang taat. Keberhasilan termasuk berkat adalah urusan Tuhan. Ketaatan adalah urusan kita. Ketika kita mau taat, berkat itu Tuhan curahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan saudara yang meriah, yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan memujimu sampai selama-lamanya. Doa kami, pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, sukacita, mujizat. Yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami bawa hati kami, terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu. Berbicara bagi setiap kami, ajar diri bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya kalau kami jadi pelaku firman Tuhan, segala yang Tuhan sediakan pasti jadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Kami juga doa, hamba-Mu diurapi, sucikan, layakkan tubuh-Mu siwal di kaki salib-Mu. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semuanya diberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk bersaudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Akhir bulan semangat awal bulan. Haleluya. Dan saya senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat kesetiaan. Saya melihat bicara tentang semangat yang selalu luar biasa. Orang yang setia, semangat cari Tuhan, janji Tuhan. Hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Yuk, Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana dalam beberapa poin ayat ini, saudara. Yuk, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kau lakukan dengan setia, ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, engkau dengan mengikuti apa? Nah saudara, saya percaya setiap kita mau diberkati Tuhan, amin. Saya percaya saudara dan saya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, di level manapun kita, saya percaya semuanya mau diberkati Tuhan, amin. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan juga mau memberkati kita, amin. Kabar baiknya, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang sangat mengasihi setiap kita. Dia mau kita diberkati Tuhan. Bahkan ayat ini menunjukkan bahwa apa? Bukan berkat yang biasa-biasa, bukan berkat yang gitu-gitu aja, tetapi yang selalu naik, yang ngalamin multiplikasi. Katakan amin. Tapi mungkin saudara akhirnya muncul pertanyaan, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau memberkati saya dengan berkat yang selalu naik, dengan berkat yang ngalamin multiplikasi, tapi kenapa Pak Pendeta berkat saya GGD, gitu-gitu doang Pak Pendeta? Kenapa Pak Pendeta berkat saya malah justru ngalamin yang namanya kemerosotan? Saya mau bilang saudara, seringkali karena ada hal yang tidak kita lakukan, atau ada kesalahan yang kita lakukan, sehingga berkat kita ngalamin yang namanya kemerosotan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema khotbah, yaitu bicara tentang kunci untuk tetap diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kunci. Sama-sama bilang sama saya tetap diberkati Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya, senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara jadi tahu apa yang saudara perlu lakukan, sehingga sepanjang hidupmu sampai selama-lamanya kau tetap diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci tetap diberkati Tuhan? Yang pertama adalah dengan ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Amin. Coba kita buka Ulangan 28 tadi saudara, ayat 13. Sama-sama. Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca saudara. 3, ya. Tuhan, engkau akan apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan. Sekali lagi saudara, di bagian awal dikatakan apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan. Saya mau bilang saudara, semuanya ini adalah dampak saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, kata pertama setelah tanda koma dikatakan apa? Apabila. Artinya apa? Ini menceritakan tentang yang namanya syarat. Sama-sama bilang sama saya, syarat. Sama-sama bilang sama saya, ketentuan. Sama-sama bilang sama saya, syarat dan ketentuan berlaku. Amin. Jadi Tuhan mau saudara dan saya diberkati yang berkelimpahan, selalu naik itu. Tapi saya mau bilang saudara, syaratnya adalah, boleh munculkan lagi ayatnya, 3, ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada, sama-sama bilang sama saya, taat. Saya mau bilang saudara, ini menjadi kunci untuk supaya senantiasa tetap diberkati Tuhan. Ulangan 11, 26 sampai 28. Ulangan 11, 26 sampai 28. Sama-sama kita baca saudara. Yuk, 3, iya. Lihatlah. Ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tapi kalau nggak taat, dan kutuk jika kamu tidak apa? Dengan mengikuti Allah lain yang soundman, sorry, monitornya turunin sedikit lagi di monitor. Sekali lagi saudara, ayat 27, sama-sama kita baca. 3, ya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada, sama-sama bilang sama saya, ada ketaatan dalam berkat. Ada berkat dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, kalau aku mau taat. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daniel dan semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, semua yang diberkati punya kesamaan yang namanya ketaatan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara mau diberkati harus taat. Saya mau bilang saudara, gereja kita diberkati karena gereja kita punya gembala yang taat sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, Bapak Ibu Gembala Sidang kita diberkati karena mereka sejak muda adalah pribadi-pribadi yang taat saudara. Contoh sederhana, ketika yang namanya Tuhan perintahkan Gembala Sidang kita untuk mengembalikan, untuk menyuarakan bahwa apa? Ini adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Mereka taat sekalipun pada saat itu saudara tidak mudah. Karena pandangan pada saat itu hanya lambang. Tapi sekali lagi saudara, ketaatan mereka membawa berkat. Katakan amin. Saya ketika taat untuk panggilan Tuhan jadi pendeta, harganya tidak murah. Saya sementara menjalani hubungan cinta dan harus menerima kenyataan kami dipisahkan karena saya jadi pendeta. Sampai saya bilang, Tuhan, kok begini ya? Karena mungkin ayahnya berpikir, jadi pendeta mau makan apa? Tapi saya mau bilang saudara, ketika saya mau taat pada panggilan Tuhan, hidup saya diberkati dengan segala kerendahan hati. Saya pendeta yang diberkati. Mobil saya penuh dengan makanan. Hari Minggu mulai dari pagi, makanan demi makanan, jangan minta. Makanan demi makanan berlimpah. Nanti saya cerita kenapa. Sore-sore contohnya tadi dari Nias ke Sarbini, biasanya sudah ada pizza. Bukan pizza-pizza yang biasa, that's not my level. Pizza yang 1 meter 2 kotak. Jemaatnya suka bilang, Pak, ada pizza ya. Makanan-makanan semua ada di sana. BPK Saksang ada.
Ya. Tapi yang jadi fenomena, setiap selesai pelayanan semuanya malam saya sampai rumah, saya periksa mobil saya, kok kosong. Kemana semua itu? Ya, saudara tahu, tim saya ada roro belalang pelahapnya, saudara. Tapi nggak apa-apa. Dalam ketaatan ada berkat. Makanya saudara, Corrie ten Boom bilang begini, saudara. Ketaatan pada Tuhan. Oh, tim saya belum edit. Ada kata berkat di belakangnya. Haleluya. Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci membuka semua pintu, termasuk bicara tentang pintu berkat. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan membuka pintu berkat. Amin. Selanjutnya, A.W. Tozer bilang begini, saudara. Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang berhasil. Dia mencari orang yang taat. Keberhasilan termasuk berkat adalah urusan Tuhan. Ketaatan adalah urusan kita. Ketika kita mau taat, berkat itu Tuhan curahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara taat. Tapi ketaatan ini, saudara, harus konsisten. Sama-sama bilang sama saya, konsisten. Balik lagi ke ayat yang kita baca tadi, saudara. Ulangan 28, saudara. Ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca, saudara. Sekali lagi. Dikatakan apa di sana? Bagiannya yang terakhir, saudara. Boleh yang di bawah tengah ini dia. Dikatakan apa, saudara? Ketaatan harus dilakukan dengan setia. Sama-sama bilang sama saya, dengan setia. Ini bahasa aslinya, saudara. Syamar. Artinya apa? Dibangun dan dijaga dengan baik. Karena gini, saudara, berkat adalah hasil atau buah dari ketaatan. Bisa saya bilang berkat fondasinya ketaatan. Jadi sekali lagi, kalau kita mau tetap diberkati, fondasinya harus selalu ada yang namanya ketaatan. Ada banyak orang mau tetap diberkati, tapi tidak mau tetap taat dalam hidupnya. Nggak bisa. Kalau kita mau tetap diberkati, harus tetap taat. Sama-sama bilang sama saya, tetap diberkati. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap taat. Amin. Kenapa ada banyak orang diberkati, bukannya terus naik, kadang-kadang ngalamin kemerosotan, karena dia lupa tentang tetap taat. Mohon maaf ya, kita kan suka begitu ya. Waktu belum diberkati, taatnya luar biasa. Baca firman. Orang lain satu hari satu ayat, dia satu hari satu kitab. Orang lain ke gereja. Gereja mulai jam 8, dia setengah 5 udah di sini. Sampai security pikir penampakan. Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, taatnya mulai hilang. Seperti minggu lalu kita bahas. Suami ajak, ayo mak kita ke gereja. Sorry pak, mama ada meeting sosialita Tambun hari ini. Ya udah siang aja. Sama. Siang juga dengan sosialita Bojong Kenyot. Ya udah malam aja. Waduh. Malam ibu-ibu galaksi. Oh my God. Suaminya juga sama. Waktu masih susah, taat luar biasa. Ketika udah diberkati, yuk pak, gereja pagi. Sorry mah. In this morning papa mau running. Papa sudah beli sepatu Air Nike. Bukan ini. Ini endorse. Saya lupa mereknya. Nantilah saya bikin videonya. Papa baru beli sepatu baru Nike Air. So when papa running, feel like in the air. Woo! Ya udah pak, kan ada gereja siang, pendeta Frans Manusama. Gereja siang pendeta Frans Manusama. Hah? Ya suka-suka saya dong. Ini kan obrolan ini bukan yang di sini, Tiberias Tambun. Komplain aja. Jadi Tiberias Tambun ada. Nah, siang aja pak. Gak selesai nih khotbah ini. Siang aja pak. Saya pindah. Saya udah bilang mimbar pindah ke pojok, nggak ada yang pindahin. Siang aja pak. Waduh mah. Biasa siang papa jadwal padel.
Papa baru beli raket baru dari karbon. Karbonnya bukan karbon biasa, karbon monoksida. Ya udah sore aja. Aduh, papa mau mancing kalau sore. Mancing apa? Mancing keributan. Saya mau bilang saudara, setialah dalam ketaatan. Ketika kamu setia dalam ketaatan, maka Tuhan akan setia memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama yang ngomong setia dalam ketaatan. Di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci tetap diberkati? Yang kedua, melekat dengan sumber berkat. Sama-sama bilang, sama saya melekat. Sama-sama bilang, sama saya dengan sumber berkat. Amin. Ayat 14 dikatakan apa? Setelah taat yang kedua ayat 14. Dan apabila segala yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan beribadah, sama-sama bilang, sama saya tidak menyimpang. Saya mau bilang saudara, kata jangan menyimpang artinya saudara tetap di jalan Tuhan. Artinya melekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya tidak menyimpang. Sama-sama bilang, sama saya tetap di jalan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat dengan Tuhan. Maka disitulah kita akan tetap diberkati Tuhan. Kenapa? Karena melekat dengan Tuhan artinya kita melekat dengan sumber berkat. Akulah pokok anggur. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 dikatakan apa? 3 ya. Akulah dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, sebab di luar aku kamu tidak dapat apa? Saudara dan saya ranting-rantingnya. Kalau kita terhubung dengan Tuhan Yesus, saya mau bilang saudara, sumber berkat itu akan senantiasa supply berkat bagi setiap kita. Artinya apa? Akan senantiasa ada sampai selama-lamanya. Bahkan dunia boleh resesi, berkat yang dari Tuhan, yang dari sorga itu nggak pernah resesi. Makanya saya kalau bisa bilang saudara, kalau kita yang melekat sama Tuhan, dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kasihan yang jomblo-jomblo. Buat yang jomblo-jomblo, shalom para jomblo. Natal so dekat. Tapi ingat ya, saya mau bilang saudara, melekat sama Tuhan ini penting. Karena kalau kita baca ulangan pasalnya yang ke 28-14 tadi saudara, jangan berpaling kepada yang lain. Karena iblis juga seakan-akan bisa kasih berkat saudara. Udah nonton film Gereja Setan? Yang udah? Ya udah. Yang belum nggak usah underestimate gitulah. Yang belum langsung gereja setan, sesat itu Pak, masa anak Tuhan nonton film horor transfer spirit, ya Tuhan Yesus, nggak gitu-gitu juga. Saya nggak di endorse ya. Saya ngomong ya atas ya ini ya. Saya ditelepon sama produsernya, Pak bukan Roy Kiyoshi, bukan. Itu mah anggu menyium aroma. Bukan. Roy Sakti, yang rambutnya hijau. Roy Sakti. Nama tengahnya reboisasi. Haleluya. Iya, maaf Brother Roy. Brother Roy Sakti telepon saya, dia bilang, "Pastor, nonton dong film saya. Ini bukan film horor, betul. Ini bukan film tentang setan-setan kayak yang lain. Ini tuh film Kristen, film anak Tuhan yang memang kita sedikit kemas seperti film horor, tapi isinya kok Kristen banget." Saya penasaran. Ini benar, saya nonton saudara. Itu film saudara. Sedikit spill ya saudara ya. Itu film itu saudara. Itu ada banyak ayat firman Tuhan yang muncul di sana. Sabar. Betul. Saudara bisa bayangkan sepanjang film ada ayat-ayat firman Tuhan yang dimunculkan. Itu luar biasa saudara. Bahkan saya bisa bilang itu film bioskop yang saya nonton yang banyak banget ayat firman Tuhannya. Kemudian dalam perjalanan film itu saudara, ada banyak hal-hal, ada banyak nilai-nilai kekristenan yang benar-benar ditonjolkan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan saudara. Dan sedikit saya spill saudara, ketika pendetanya berhadapan dengan setan, pendetanya pakai minyak urapan, Tiberias banget itu saudara.
pakai minyak urapan loh mata saya. Wow. Generasi minyak anggur. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat saudara dan saya. Makanya waktu itu saya nonton, dalam hati saya sempat muncul, aduh sayang banget ya nggak terima ya. Nggak terima tawaran untuk jadi pendeta itu, saudara. Iya kan, sempat ditelepon dengan tim saya untuk main film itu. Dalam saya, oh Tuhan, kalau lumayan juga kalau jadi pendeta di situ kan, di film itu kan. Tapi di sisi lain saya juga bilang, tapi kan adegannya ada adegan berantemnya. Saya kepikiran kasihan jemaat saya ngelihat saya ditonjok-tonjok gitu, saudara. Iya, ada adek. Ya, saya tahu. Yang depan sini, bagus sikat, tonjok tuh, hajar tuh. Nah tapi itu oh ya udahlah. Nah tapi balik lagi saudara ya. Di film itu yang bisa kita pelajari adalah begini saudara. Iblis bisa seperti menawarkan berkat yang baik, tapi sebenarnya itu perangkap untuk menghancurkan anak-anak Tuhan saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan melekat kepada yang lain. Melekat sama Tuhan sajalah, ada sumber berkat yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, melekat sama Tuhan. Ada berkat yang sejati, sampai anak cucumu diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musik boleh siap-siap maju depan. Yang ketiga, apa kunci yang namanya tetap diberkati? Yang ketiga, menggunakan berkat dengan bijaksana. Sama-sama bilang, sama saya menggunakan berkat. Sama-sama bilang, sama saya dengan bijaksana. Amin. Ayat 20 dalam Amsal 21. Yuk sama-sama kita baca. 3. Iya. Harta. Tetapi sekali lagi saudara, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Sama-sama bilang, sama saya berkat. Sama-sama bilang, sama saya di rumah orang bijak. Amin. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ada satu jurnal yang saya baca kemarin. Di jurnal itu saudara ditulis bahwa ada korelasi antara level IQ dengan level penghasilan. Jadi kalau misalnya saudara dan saya IQ-nya tinggi, penghasilannya tinggi. Tapi kalau IQ-nya rata-rata, penghasilannya biasa lebih rendah daripada yang IQ-nya tinggi, saudara. Tapi yang menarik begini, IQ-nya tinggi dengan penghasilan tinggi tidak menjamin orang itu bisa hidup. Mohon maaf, kalau misalnya saya ambil berkat finansial, keuangan, kekayaan, materi itu salah satu indikator dari berkat Tuhan, ternyata tidak menjamin seseorang itu bisa kaya raya, saudara. Kenapa? Karena penelitian itu membuktikan juga orang dengan IQ tinggi cenderung lebih boros. Hah? Salah. Ya tanya orang yang penelitian, bukan saya. Tanya dia, saya mah cuma baca jurnal. Jadi orang yang lebih tinggi IQ-nya ternyata seringkali suka lebih boros. Orang yang IQ-nya rata-rata, bukan yang anjlok, bukan juga, beda ya. Yang rata-rata itu cenderung lebih mampu mengontrol pengeluarannya, saudara. Itu menurut jurnal itu, saudara. Jadi begini, ketika saya coba pelajari jurnal itu, ternyata begini, soal mendapatkan uang itu berbeda dengan hidup berkelimpahan. Karena gini, kuncinya ada di how to manage, bagaimana kita mengontrol keuangan kita. Bukan soal seberapa banyak yang masuk, tapi seberapa banyak yang bisa kita kelola dengan baik, saudara. Saudara mau hasil 100 juta sedetik sekalipun, kalau saudara borosnya minta ampun, sekali jalan satu langkah 200 juta, ada kan orang gitu kan, saking banyak uangnya, jalan ke mall, ambil, itu yang ambil, habis juga. Tetapi bagaimana cara kita memanage berkat itu yang akan menentukan kita akan berkelimpahan atau tidak, saudara. Kita akan berkecukupan atau tidak, saudara. Makanya saya selalu bilang, berkat Tuhan gak pernah kurang. Tapi kenapa seringkali terasa kurang? Karena kitanya yang kurang bijaksana dalam mengontrol keuangan, mengontrol berkat, memanage berkat itu, saudara. Ya.
Kalau saudara kayaknya masih ada yang belum terima gitu saudara. Saya mau bilang ya, orang dengan gaji misalnya 10 juta per bulan, tapi dia tahu memanage gaya hidupnya sehingga cuma pengeluaran 3 juta satu bulan, dibandingkan orang dengan penghasilan 50 juta tapi gaya hidupnya 55 juta, ujung-ujungnya yang akan punya tabungan yang 10 juta dengan gaya hidup 3 juta daripada yang 50 juta dengan gaya hidup 55 juta. Masuk akal? Bisa diterima? Makanya saya pernah posting di Instagram saya, penghasilan 30 juta dengan ucapan syukur jauh lebih nikmat daripada 3 juta tanpa ucapan syukur. Ada yang langsung yes, ada yang ada yang sampai sekarang masih. Makanya sebelum ibadah makan dulu, ya makan dulu, supaya otaknya kita tuh iso mikir gitu loh. Api-api koyo ngono saya itu ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, berkat Tuhan gak pernah kurang, tapi seringkali kitanya yang mengaturnya yang kurang baik. Makanya hargai, manage berkat Tuhan dengan baik. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Cuman seringkali yang kita penuhi bukan keperluan, kita dahulukan keinginan. Mohon maaf ya, Tuhan berkati cukup gaji 5 juta satu bulan, gaya hidupnya 15 juta satu bulan. Seminggu sekali healing ke Bali, Singapura, Thailand, Korea Utara. Ya boncos lah. Iya kan? Iya tuh, gaji 5 juta mah ke Tambun aja sore-sore. Makan cilok. Happy loh. Menikmati senja dengan kopi Starling. Mohon maaf ya, saya gak rambut saya yang saudara lihat kan, rambut saya setiap minggu tuh selalu ini tuh pangkas rambut Garut 20.000. Iya. Iya kan? Yang penting kan hasilnya. Walaupun ada aroma-aroma ketek, aromaterapi nggak apa-apa, yang penting bagus kok. 20.000, betul. Ongkos 20.000. Nanti minggu depan ikut saya potong rambut ya. Udahlah. Sekali lagi saya mau bilang saudara, udahlah. Jangan, saya ngerti lah. Anak muda zaman sekarang tantangannya nggak mudah. Karena udah kenal sosial media. Kalau zaman dulu tuh orang tua godaannya cuma dikit. Paling-paling persaingannya sama tetangga. Iya kan? Paling kalau tetangga beli kulkas 2 pintu, wah tetangga kulkas 2 pintu, besoknya suaminya beli kulkas pintu semua, saudara. Sampai anaknya, "Ma ini buka gimana?" Mama juga nggak tahu, yang penting kulkas banyak pintu, Mak. Kalau sekarang tuntutan itu gara-gara sering lihat, aduh, perasaan kita sama-sama gaji UMR, kok dia bisa beli raket padel, kok dia bisa jalan-jalan, kok HP-nya iPhone 18, aku mah mereknya Xiaomi, ada bumbu kacangnya lagi. Tapi tetap harus manage dengan baik. Kalau memang diberkati lebih ya udahlah. Tapi kalau memang belum ada nggak usah paksain. Pura-pura kaya tuh capek loh. Jadi nggak usah lah. Kau kredit mahal-mahal untuk konsumtif, pinjol. Yang ditelepon pendetamu juga ditelepon. Saya kadang-kadang ngangkat telepon siap untuk konseling, malah saya yang dibikin butuh konseling. Yalah.
Jadi ada yang namanya cara-cara untuk manage keuangan. Contoh sederhana, kita harus siapkan pos-pos keuangan. Banyak kok buku-bukunya zaman sekarang. Ini ada semuanya harus diatur. Yang menarik ini, minimal tuh kita punya biaya hidup, terpenuhi semuanya, ada tabungan. Kalau tabungan udah tercukupi, investasi, dana darurat, baru liburan. Tapi yang menarik tuh ada satu hal yang, ini bukan orang Kristen yang bikin, tapi menarik buat saya karena ada kata sedekah atau menjadi berkat. Ini alkitabiah banget, saudara. Maksudnya apa? Salah satu cara bijaksana memanage berkat Tuhan adalah dengan jadi saluran berkat. Karena ketika kita jadi saluran berkat, kita membuka tingkap langitnya Tuhan memberkati setiap kita. Gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala kita, saudara, kenapa mereka diberkati? Karena mereka jadi saluran berkat. Pernah dengar kesaksian Bapak Gembala ya? Ibu Gembala itu bisnisnya adalah apotik. Dan mereka sejak hidup dalam Tuhan, dengan modal sendiri, mereka masuk keluar kampung untuk apa? Bawain obat-obat buat orang, mohon maaf, yang miskin yang membutuhkan, saudara. Saluran berkat. Dan ini perlu dilatih, saudara. Latihlah dirimu untuk mampu jadi saluran berkat. Jangan tunggu kaya baru jadi saluran berkat. Justru kaya miskin bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal mentalitas kita, saudara. Saya suka banyak baca buku keuangan akhir-akhir ini, saudara. Dan salah satu yang saya temukan adalah begini. Berbagi adalah salah satu ciri dari mentalitas kaya, saudara. Tapi mohon maaf, mentalitas miskin nggak mau berbagi, cuman mau minta, dan minta, saudara. Itu ternyata menghalangi berkat. Mintanya sama Tuhan, bukan sama manusia. Tugas kita minta sama Tuhan. Berapapun berkat yang Tuhan kasih, sisihkan untuk berbagi. Saya tutup dengan satu kesaksian singkat. Saya dari masih kismin, saya sudah latih diri saya untuk apa? Berbagi. Walaupun penghasilan sedikit, saya ambil sedikit, saya kumpulin setiap bulan, saya bagikan buat orang yang membutuhkan, yang Tuhan taruh di hati saya. Satu ketika saya masih WL awal-awal, saudara. Saya masih pas-pasan, saudara. Tapi tetap saya sudah berhasil mengumpulkan berapa banyak. Kemudian hari Minggu, saya ingat banget pas lagi Sinca, saya bawa ke gereja untuk kasih ke orang yang Tuhan taruh di hati saya berkati. Pas saya di Roxy, saya cari orang, ini satu kesaksian lama, saudara. Saya cari orang, tapi ya mungkin karena di Roxy wajahnya orang kaya semua, jadi saya nggak berkati, saudara. Dibandingkan mereka, saya yang lebih butuh diberkati kayaknya, saudara. Akhirnya cabang selanjutnya di Depok. Ketika di Depok, saudara, sampai di Depok, waktu itu cabang Depok itu 1000 lebih. Bahkan pas saya itu kalau nggak salah hampir 1600 orang satu kali sesi ibadah. Saya pelayanan di sana. Selesai pujian penyembahan, masuk firman, saya duduk di belakang. Karena tim saya, teman saya pemain keyboard udah duduk di belakang, dia panggil, "Sel, duduk sini aja." Kita duduk di belakang. Singkat cerita, saya dengerin firman, Tuhan taruh di hati, lihat bapak sebelah kiri. Saya lihat samping kiri saya ada seorang bapak-bapak, bajunya lusuh, mukanya sangar berewokan, tapi topinya pink, saudara. Iya. Ketika saya lihat itu, saya bilang, "Ih, lucu banget sih." Enggak lah. Enggak, saya bilang, "Ih, Pak, unyu-unyu." Enggak. Karena ketika saya pelajari dengan seksama, itu topinya kayaknya dulunya merah. Tapi karena udah sering dicuci, disikat, kena debu, semuanya jadi pink. Si bapak duduk dan Tuhan taruh di hati saya, berkati bapak itu. Karena saya anak Tuhan yang taat, saya bilang, "Siap Tuhan." Dengerin khotbah lagi, Tuhan bilang, "Berkati orang itu." "Siap Tuhan." Tambah. "Siap Tuhan." Saya ke kamar mandi, saya ambil uang saya tambah lagi di amplop, saya tutup, saya balik lagi. Saya duduk dengerin khotbah lagi. Tuhan bilang lagi di hati, "Berkati orang itu." Sudah Tuhan. Tambah. Sudah Tuhan. Tambah. Saya udah gak ke kamar mandi, saya buka amplopnya, saya ambil semuanya dengan gemeter. Rela nggak rela, tapi Tuhan yang suruh. Saya masukkan, saya bilang, "Tuhan,
So semua ini Tuhan. Saya belum kasih, saya lanjut dengerin khotbah. Gara-gara keadaan itu saya langsung bilang dalam hati saya, di pendeta, jangan lama-lama khotbahnya. Nanti Tuhan suruh tambah lagi, so abis ya. Nggak lama pendetanya manggil, langsung maju ke depan, balik lagi. Udah, akhirnya singkat cerita langsung perjamuan kudus, persembahan perjamuan kudus, 2 tutup, 2 berkat, minyak urapan. Jemaat maju, saya bagi-bagi minyak urapan, bangunin pendetanya. Selesai semua itu masih dengan nampan putih itu sudah tempat minyak urapan. Saya ngobrol sama pemain musik sebelah kiri dia. Tiba-tiba dari belakang ada suara, saya masih pegang tuh minyak urapan. Ada orang, Pak. Boleh minta minyak urapan? Ketika saya putar balik, saya lihat Bapak topi pink ada di sana. Saya jalan dalam hati, Pak, kenapa nggak pulang aja sih, Pak? Pulang. Akhirnya saya deketi Bapak itu. Saya bilang, iya Pak, boleh minta minyak urapan soalnya salah satu anggota keluarga saya ada yang sakit Pak. Saya lagi kebingungan, saya butuh minyak urapan Pak. Dalam hati saya, kalau dari Roh Kudus yang suluh nggak mungkin salah ya. Tapi saya nggak langsung kasih, saya kasih dulu minyak urapannya. Saya tunggu dia jalan dulu. Dia baru jalan berapa langkah, saya panggil, Pak! Dia lihat saya lihat dia. Back sound Korea. Ajusi opsone. Jangan tanya artinya, saya nggak tahu. Saya bilang, Pak, kan lagi sincia. Saya bilang, Pak, ada berkat dari Tuhan Yesus. Saya kasih ke tangannya. Saya lihat wajahnya udah mau nangis, saudara. Saya nggak mau ikutan nangis di situ, saudara. Dari acara Korea, kalau saya ikutan nangis langsung jadi acara talinan kasih, saudara. Lihatlah wahai dada hatimu. Saya lanjut. Melihat. Saya langsung bilang, Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa lagunya itu? Korea. Dalam hati saya, Tuhan, so semua itu Tuhan. Tapi sukacita, saudara. Walaupun akhirnya saya pulang udah bingung, puji Tuhan si pemain keyboard dia pulang mau antarin saya ke arah Grogol. Tapi dia naik motor juga. Dan keyboard dia mirip yang begini, PSR ya? PSR, betul. Nah, mirip yang begini tapi yang lebih panjang, ada yang lebih panjang. Lebih panjang, terus dia pakai tas, dia taruh di belakang. Saya duduk di belakang, duduk di lampu, saudara. Saya duduk di lampu, terus karena keyboardnya lebar, saya ngengkang sepanjang jalan dari Depok sampai Grogol. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Pas nyampe Grogol saya turun nggak bisa balik. Oh Tuhan, bagaimana? Ngetawain pendeta dosa loh, Tapi sukacita. Singkat cerita, 2 hari kemudian saya pelayanan di salah satu daerah yang koordinatornya udah seperti mama angkat saya sendiri. Terus pas nyampe selesai pelayanan, mama angkat saya bilang begini, Kok kan kemarin pas Sinca nggak datang ya? Tuh papi tuh kasih siapin angpau buat Koko, ada di atas TV. Saya lihat di atas TV amplop merah manggil saya, sini. Saya ambil, nggak langsung saya buka. Saya bawa pulang ke kosan, saya doa tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tahu kebutuhanku Tuhan. Kau tahu keadaanku Tuhan. Kau tahu hari Minggu kemarin, so semua itu Tuhan. Singkat cerita, ketika saya buka, isinya 5 kali lipat dari apa yang saya tabur hari Minggu.
Kalau saudara jadi saluran berkat, jangan takut nggak diberkati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat keadaan kita. Dia Tuhan yang nggak mau berhutang. Ketika kita jadi saluran berkat sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan pasti berkati berkelimpahan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hargai berkat Tuhan. Jadi saluran berkat, di situ ada berkat berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan yang sempurnakan di hati setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir, semuanya diberkati sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.